di mana ayat Tritunggal di dalam Bible, di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah Roh Kudus, di mana Yesus mengajarkan tentang ketuhanan itu adalah Tritunggal. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan maka dia membuktikannya. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan Tritunggal. Jawab. Jangan ngelamun. Tuh, menang PK, menang debat. Aduh, kasihan Bang Jending. Ya jangan ngelamun, terima. Baru saya sekakmak sekali udah ngelamun. Terima. Jangan diam aja. Guru. Terima. Nah gitu dong, silakan, saya diam. Oke. Saya pikir Nandar bisa menjelaskan konsep ketuhanannya berdasarkan Alkitab, tetapi hasilnya dia menjelaskan konsep ketuhanannya Islam dengan kitab Kristen itu sendiri. Bisa digunakan dong Al-Quran untuk menjelaskan. Al-Quran nggak bisa berdiri sendiri dengan konsep ketuhanannya, harus menumpang terhadap Alkitab. Itu dia. Kalau katanya kitab yang paling sempurna, bisa dong berdiri sendiri tanpa menumpang. Itu kan poinnya. Jadi jangan mengotori dirimu sendiri mengajak saya diskusi tentang konsep ketuhanan kekristenan. Konsep ketuhanan kekristenan adalah saya Tritunggal. Ini konsep ketuhanan biar Anda paham. Dan yang kemudian Allah itu adalah nama sesembahan dari orang Kristen. Jadi jelas dia metodologinya. Nah, Allah yang tak terdefinisikan itu, yang tak terjangkau itu namanya Allah Roh atau Bapa itu sendiri. Allah Roh atau Bapa yang disebut oleh Yesus, dia menyatakan kasihnya melalui firman-Nya atau Allah firman. Makanya kalau di Islam namanya nanti kalam nafsi. Kalam nafsi menjadi kalam lapsi, namanya Al-Quran. Dan yang kemudian itu disebut sebagai kalam Allah. Dan yang kemudian di dalam kekristenan, Allah firman itu mengambil rupa menjadi Yesus, atau firman yang bersama-sama dengan Allah itu, bersama-sama ya, karena segala sesuatu yang berasal dari dia sudah pasti itu adalah dia, karena dia adalah tunggal atau ehad, tidak terbagi. Itu yang harus terpahami. Dan yang kemudian yang perlu Anda pahami, bahwa Roh Kudus itu adalah roh dari Allah itu sendiri. Dan kalau segala sesuatu yang berasal dari Allah itu memang harusnya disembah, bukan seperti Anda. Ada saat di mana Allahmu tidak menjadi pencipta karena kalamnya adalah ciptaan bagi Anda sendiri. Ada saat di mana Allahmu tidak memiliki roh karena rohnya adalah ciptaan. Di situ yang Anda tidak pahami. Jadi konsep ketuhananmu ada atau enggak? Saya pikir enggak ada. Karena jelas dibatasi oleh laisa kamitslihi syai'un. Anda dari tadi mendengarkan saya sedang mendengarkan badut berbicara gitu, yang mau menjelaskan konsep ketuhanan, tapi nggak ada di dalam Al-Qur'annya. Jadi kalau ada orang Islam yang mau menjelaskan laisa kamitslihi syai'un, artinya dia sedang berbohong atau menipu diri sendiri. Tuhan tidak menyerupai apapun, tapi kau bisa menjelaskannya, artinya kau berbohong. Itu poinnya. Nandar, saya mau tanya, apa sih mujizat dari Allah itu sendiri semasa pengilhaman kepada Nabi Muhammad? Dan yang kemudian Allahmu sendiri tidak pernah menyatakan sembahlah aku, karena sebagai pengirim pesannya adalah Jibril. Artinya patah bahwa la ilaha huwa, la ilaha huwa itu gagal. Sembah tiada Tuhan selain aku. Yang berbicara Jibril, berarti Tuhanmu Jibril. Itu poinnya Anda. Allah tidak pernah berbicara langsung terhadap Nabi Muhammad. Kalau ada ayatnya Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad, Anda sudah terlalu hebat. Karena semua Al-Quran yang 3 juz terhadap Nabi Muhammad, karena 30 juz itu, 3 juz itu menggunakan kata Nabi Muhammad.
Itu yang harus Anda pahami. Anda berbohong dan menipu diri sendiri. Itu yang harus Anda pahami. Pertanyaan saya simple. Oke, sebelum ke pertanyaan, di mana Tritunggal? Tritunggal adalah konsep ketuhanan yang diimani oleh Kristen dengan landasan konsep ketuhanannya adalah Matius 19 ayat 28. Itu landasannya. Jadi Anda pahamkan arti konsep kan. Anda harus paham antara Tuhan dan ketuhanan. Ketuhanan untuk mengenal Tuhan itu pada dasarnya. Anda harus diajari dulu. Dan yang kemudian saya mau bertanya kepada Anda, bagaimana pengamalanmu dengan kalam lapsi menjadi kalam nafsi dengan bejat Allah itu sendiri di dalam Asmaul Husna itu sendiri. Terima kasih Nandar. Ini kalau diajak pakai timer nggak bakal nyambung. Lain ditanya, lain dijawab. Oke ya, kita tektokan saja ya. Kita tektokan saja. Anda tadi, sebentar. Saya waktu 5 menit, Anda diam. Anda waktu 5 menit, saya diam. Tadi sudah adil kita. 5 menit Anda, 5 menit saya. Nah, kalau sekarang kita pakai sistem itu lagi, Anda lain ditanya, lain dijawab. Kita tektokan saja. Jadi Anda bertanya, saya jawab. Saya bertanya, Anda jawab ya. Tetap pakai ini. Oke? Itu aja. Anda lain ditanya, lain dijawab. Nah, kita tektokan aja. Ya, tetap tertib tapi. Nggak, jangan kabur. Anda lain ditanya, lain dijawab. Saya tanya apa, jawabannya enggak, jangan takut. Kita tektokan. Anda bertanya, saya menjawab. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, di mana dalil Tritunggal? Kemudian tadi Anda mengatakan kata Allah ini adalah core of value di dalam Kristen. Saya tanya kepada Anda, tunjukkan di dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa asli dari perjanjian baru yang diyakini oleh semua orang Kristen bahwa perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani, bahasa aslinya. Anda mengatakan kata Allah ini mengadopsi Tuhannya Kristen. Saya tanya sekarang, tunjukkan di dalam perjanjian baru yang berbahasa asli bahasa Yunani ada kata Allah. Jangan lebar kemana-mana. Tunjukkan. Nah, terus yang kedua, Anda tadi mengatakan lapad lapsi, nggak becus bahasa Arab, lapsi nggak ada. Tunjukkan dasarnya di mana Anda ngomong lapsi. Anda dengar dari mana itu? Tanya Ustadz. Nggak ada lapad lapsi. Nggak ada kalam lapsi. Kalam lapsi, ya. Anda baca salah. Kalam lapsi, tunjukkan datanya. Anda kan bisa open cam, ya. Pertama, saya minta kepada Anda tunjukkan di dalam Bible. Jangan kabur. Ini kita tektokan. Anda lain ditanya, lain jawab. Sekarang jangan kabur bro. Anda salah lawan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ini kan waktu saya. Nanti waktu Anda bertanya menit berikutnya, 5 menit berikutnya nanti PK. Anda bertanya terus kepada saya jawab. Sekarang saya bertanya kepada Anda, langsung jawab. Di mana kata Allah di dalam bahasa Yunani yang merupakan perjanjian baru yang diyakini bahasa aslinya adalah bahasa Yunani? Tunjukkan. Di mana dalil Tritunggal di dalam perjanjian baru? Kemudian yang ketiga, Anda katakan huwa itu adalah aku. Ngawur. Huwa kok aku? Aku itu dalam bahasa Arab ana. Kalau dalam bahasa Ibrani ani, dalam bahasa Suryani ano. Kok bisa huwa jadi aku? Jawab. Nanti Anda di PK yang berikutnya Anda yang bertanya, saya yang menjawab. Jawab sekarang. Sekarang keliran. Oh, memang Islam memang sudah dilahirkan hanya untuk bertanya. Loh, enggak. Nanti PK berikutnya, sesi berikutnya Anda yang bertanya, saya yang menjawab. Sekarang adalah sesi saya. Tolong buktikan di mana Allah itu mengadopsi dari perjanjian baru. Perjanjian baru bahasa aslinya Yunani. Tunjukkan. Itu dulu, satu dulu deh. Oke. Coba. Oke. Kok jangan jadi data. Bukan tenang, saya tenang dari tadi. Data. Anda itu kesurupan loh. Lo kesurupan. Saya kan tanya. Katanya Allah mengadopsi perjanjian baru. Silakan, ini waktu saya. Tunjukkan. Anda bilang tunjukkan. Anda mau bertanya, tapi orang berbicara nggak kau dengar. Tunjukkan datanya. Oke, coba Allah itu adalah, dengar dulu Nanda. Allah itu adalah kata serapan dari bahasa Syria. Nah, sekarang saya tanya, perjanjian baru bahasa aslinya bahasa apa?
Nah, Anda nggak bisa kalau dikejar ke situ. Nih saya punya bukunya. Saya punya bukunya, saya tunjukkan kepada Anda. Enggak, dengar Ya. dulu. Bagaimana Anda sedang Anda nggak memotong? pakai data, nih bro. Nih saya tunjukkan. Gini aja deh. Ini kitabmu, bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah the Greek New Testament. Sekarang Anda tolong tunjukkan di dalam Greek New Testament ada kata Allah. Tunjukkan. Ini bahasa asli dari Perjanjian Baru loh. Tunjukkan. Jadi, bagaimana sih Muslim satu ini nggak bisa dengar kalau udah dibuka? Jawab. Jawab. Dengar dulu. Anda ngerti nggak? Tolong tunjukkan di dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani ada kata Allah. Tadi Anda mengatakan kata Allah menjiplak dari Perjanjian Baru. Anda ada rekamannya tadi. Tunjukkan, jangan nangis. Iya, tunjukkan. Pakai data. Di dalam bahasa Aramaik sudah. Di dalam bahasa Aramaik. Di dalam bahasa Aramaik. Ya, Yesus pasal berapa? Kristus sudah. Ya, ini nih. Enggak, Anda kan katanya dalam bahasa Aramaik. Ini ada bahasa Aramaik nih. Teman-teman, ini ada bahasa Aramaik. Ya, sebentar. Anda tunjukkan datanya. Nih, ini bahasa Aramaik. Pasal berapa? Ada kata Allah. Ini harus kita mute dulu ini. Enggak. Loh, kok Kalau bentar, di-mute? bisa diskusi atau enggak? Kalau enggak bisa, biar tahu seberapa kualitasmu. Loh, Karena tugasmu saya memotong bertanya, terus. Anda mengatakan katanya dari bahasa Saya tahu. Aramaik. Di mana kata Kalau Allah nggak dalam bisa bahasa berdiskusi, Aramaik? biar kami juga tahu. Saya tidak mau mengotori diri Kok nggak saya mau diskusi ngetori? dengan sepertimu. Saya kan tanya, Kalau nggak Anda kan bisa. mengatakan Saya tidak mau. kata Allah mengadopsi Nggak, dari jawab dulu, Anda Perjanjian bisa diskusi atau Baru. enggak? Kabur kamu, jangan Anda kabur bisa- kamu. Anda Anda memang bisa nggak diskusi bisa atau enggak? menghadapi saya. Anda kan bilang kata Allah itu mengutip dari Tuhannya orang Kristen di dalam Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru sekarang saya tanya kepada Anda, jangan kabur. Sekarang saya tanya, Perjanjian Baru ini bahasa aslinya bahasa apa? Jawab. Jangan nangis. Pertanyaanku, Anda bisa diskusi atau enggak? Loh, yang dari tadi saya diskusi sama Anda. Saya Oke. tanya, kan Anda tadi di awal berstatement, Nandar, kata Allah itu adalah diadopsi dari sesembahan orang Kristen. Saya minta Anda pertanggungjawabkan pernyataan Anda itu. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan. Saya cuma minta satu dalil, di mana di dalam Perjanjian Baru bahasa asli ada kata Allah. Kalau Anda nggak bisa baca, saya tunjukkan, saya yang bacakan. Coba. Kasian banget sini orang Nangis. lama-lama. Nangis kau. Kemana-mana. Kok kemana-mana, Kemana-mana. teman-teman? Dia kan ngomong, kata Allah itu katanya mengadopsi dari sesembahan orang Kristen, dari Perjanjian Baru. Sekarang saya tanya kepada Anda, Perjanjian Baru bahasa aslinya bahasa apa? Jawab. Iya, dengar dulu Nandar. Oke, saya dengar. Jawab ya. Silakan. Oke, bagi yang Ya, memotong, silakan. bagi yang memotong pembicaraan ini, saya pastikan berarti dia kekurangan oksigen di otaknya. Jawab. Memotong. Silakan terima. Jawab pertanyaan saya. Oke, dengar ya. Di dalam penulisan kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh atau Injil Sinoptik dan satu namanya Injil Yohanes itu menggunakan versi bahasa Yunani. Kenapa menggunakan bahasa Yunani? Karena pada saat itu masa kekaisaran Imperium Roma, segala yang berbentuk literasi dan pengetahuan wajib menggunakan bahasa Yunani, walaupun menyusupkan bahasa ibu atau bahasa bapak. Contoh, apa yang disusupkan ke sana? Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu bahasa Aramaik. Allahku, Allahku, mengapa engkau Loh. meninggalkanku? Sekarang saya tanya, bro, kok Eloi? Kan saya tanya, Allah itu mengadopsi dari bahasa Yunani yang mana? Tunjukkan ayatnya. Dengar dulu bro, Anda bisa dengar nggak? Iya, saya kan sudah bertanya. Kalau Allah mengadopsi dalam Perjanjian Baru itu kan bahasa Yunani, betul atau tidak? Nah, Dengar dulu, saya juga sekarang bilang. tunjukkan Eloi, datanya Eloi, kata Allah di dalam lama bahasa Yunani. Coba tunjukkan. Dengar dulu, Eloi. Iya, Eloi, saya dengar. lama Tunjukkan. Itu artinya Allahku, Allah. Loh, itu terjemahan LAI Allahku itu, Dul. Buka ayatnya.
Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku, itu dalam terjemahan LAI yang menyesatkan. Sekarang saya minta di dalam bahasa Yunaninya, ada nggak kata Allahku, Allahku? Coba tunjukkan. Oke, dengar dulu. Itu Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bahasa Aramaik, bro. Iya, Eloi artinya apa? Sekarang saya tanya, Eloi itu artinya apa? El artinya Allah. Loh, El, itu LAI lagi kau gunakan. Kok L artinya Allah, Dudul? dengar dulu. Ih. Anda bisa diam nggak? Tunjukkan datanya. Anda kan bisa open cam. Tunjukkan data kepada kita. Saya pengen tahu. Iya, nanti. Kok Biar tahu ada nanti sumber Eli dari lama Al-Quran. sabachthani Biar tahu adalah Allahu. Al-Quran yang pertama kali menggunakan kata Allah. Iya, tunjukkan datanya. Tunjukkan. Oke, bisa nggak tidak Anda potong biar saya selesaikan dulu? baru Iya, kita tunjukkan lanjutkan. datanya. Jangan terguncang Anda. Coba tunjukkan datanya. Yang kabur kau. Tunjukkan. Oke, tunjukkan. Bisa nggak? Sudah? Iya, tunjukkan datanya, bro. Oke, jadi dengar dulu ya Anda ya. Santai, tenang. Oke aja dari tadi. Tunjukkan. Tunjukkan Anda bisa datanya. diam atau enggak? Kalau nggak Ya bisa, tunjukkan saya datanya. tidak mau enggak. Nggak Saya ada. tidak mau mengotori diri saya. Nggak ada Saya tidak mau mengotori. diri Enggak, Diskusi saya seperti hanya Anda minta yang tunjukkan cuma datanya. motong-motong. Diskusi nggak Saya bisa. hanya minta Anda Bisa enggak? bukakan datanya. Saya tidak mau melemparkan ilmu pengetahuan atau mutiara ke dalam orang yang tidak mengerti, ke mulut orang yang tak Ya ngerti. Allah, Yang nggak bisa minta diskusi. data malah ngarang. Anda berdiskusi atau enggak sih? Loh, iya, silahkan tunjukkan datanya. Di mana kata Allah dalam bahasa Yunani? Oke. Anda Kok kata bedakan Yunani? antara asumsi dengan data. Tunjukkan. Kok bahasa Yunani lagi Anda? Saya tadi sudah jelaskan kenapa kitab Septuagint itu dituliskan dalam bahasa Yunani dan kenapa murid-murid Yesus Hamasia itu menggunakan bahasa Ini, Yunani. Sudah saya jelaskan. Nih, sekarang saya Walaupun tunjukkan. itu tetap Teman-teman, menunjukkan bahasa ibu dan Nih. bahasa bapak. teman-teman perhatikan ya, di dalam bahasa ini, saudara lihat di dalam Matius 27, di dalam Matius 27 ayat ke-26. Ya, ayat ke-46. Coba perhatikan. Enggak dulu. Nih, teman-teman, ini dalam Injil berbahasa Arab ya. Sebentar, saya tunjukkan kepada Anda. Ya. Kita minta aja. Nih. Ini saya tunjukkan dalam bahasa Arabnya. Kata Ini Allah itu semata saya tunjukkan serah dalam bahasa Arabnya nih, bro. Kemudian Bro, saya dimasuki tunjukkan dalam bahasa bahasa Arabnya Inggris. nih. Iya, Matius dok, sudah 27 Injil Iya, dok, Arabi. bahasa Arab. Coba perhatikan. Kan Woi. botol. Ini saya tunjukkan Injil Arabi Matius 27 ayat ke-46. Ada nggak kata Allah di dalam Matius 27 ayat ke-46? Perhatikan Agama ini. baru mencontek. Nih, Tapi coba masih perhatikan. ngomong. Ini baru data. Wa nahnu Allah, sya'ati Allah. tasyi'ah Sesembahan kira-kira pada jam iman. 3 soroho yasu'u bisautin adim qailan eli lama syabatani. Di mana ada kata Allah di sini? Ini kalau Asa, ditanya terima kemanasan. kasih. Loh, saya malah di-mute. Jangan di-mute suara saya. Woi, terus Anda debat ngapain suara saya di-mute? Itu baru data. Iya, Astaga. makanya diam dulu. Iya, Jangan tunjukkan ketika sekarang. di- Tunjukkan datanya, ada kata Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku di dalam bahasa Yunani dan Ini nggak bahasa bisa Aramaik. diskusi dengan ini orang. Yang nggak bisa diskusi Anda. Itu. Dan itu bahasa Iya. langsung dari murid Yesus. Iya, di mana ada kata Allah di situ? Coba. Saya baik-baik nih, saya diam nih. Udah bisa Silakan. Anda ngomong. Iya, silakan. Di mana tunjukkan ada kata Allah dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Arab Matius 27 ayat ke-46. Tunjukkan. Sudah. Ya, saya sudah nih, diam. Baik, saya dengarkan ya. Ini saya kasih Anda kesempatan. Silakan. Oke. Kang Ini Rian, terima anak kasih. Oke, anak TK pasti paham ini yang saya sampaikan. Masa Yesus Kristus atau Yesus Hamasia itu di masa Kaisar Imperium Roma.
Sudah, setiap Iya, literasi tunjukkan dan datanya. ilmu pengetahuan wajib menggunakan dan penulisannya menggunakan bahasa Yunani. Walaupun menyusupkan bahasa ibu dan bahasa ayah itu. Iya, Contoh terus? bahasa Hebrew juga ada. Terus? Bahasa Aramaik juga ada. Terus? Itu tadi. Ya, datanya Contoh, mana? Eloi, Eloi, lama salah Iya. datanya mana kau tanya? Kan Data, jelas. coba. Di mana Allahku, datanya? Allahku. Itu mah terjemahan, Dul. Kok Elo jadi Allah? L apa artinya? Atau L itu ilah. Itu Tuhan, L itu. apa artinya? Al apa artinya? Iya, L itu artinya ilah kalau dalam bahasa Arab. Al apa artinya? Al apa? Ilah, ilah Tuhan. Al. Iya, ilah. L. Aduh, kok al jadi L kalau dalam bahasa Aramaik dan bahasa L, apa artinya? Sundani, Ibrani itu L artinya ilah. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukan Allahku. Allah itu pribadi. Paham atau tidak sampai di sini? Pertanyaanku Nandar, L Iya. itu apa artinya? L itu artinya ilah. Terus? Sudah. Nah, sekarang saya tanya balik kepada Anda. Kalau Oke, L itu apa? ilah, L itu kalau ilah. L itu Terus? ilah atau sesembahan, ilah itu sebetulnya sesembahan. Iya, Anda terus? paham? L itu ilah atau Iya, sesembahan terus? atau pose. Sudah. Terus? Dan sesembahan yang disebutkan itu adalah Allah atau Allah. Iya, tunjukkan datanya. Dengar dulu Oh, dengar dulu, saya menanti data yang Anda berikan, yang Anda sajikan nih. Saya kasih contoh deh, saya kasih contoh nih biar Anda paham ya. Nih saya kasih contoh. Kalau saya ditanya di mana Tuhan Kristen bernama Allah di dalam perjanjian baru, nggak ada. Contoh nih bro, ini baru data ya. Ini kan Matius nih. Ini Matius 2. Saya ke atas kan ya teman-teman ya. Nah, ini kan dari Coptic Church nih. Ini saya baca Injil Arabi Matius 27. Kita lihat ayat ke-46. 46. Nah, teman-teman saya baca ya, Bang. Ini begini, Bang, caranya berdebat. Wa nahwa sya'ati tasyi'ah. Kira-kira jam 3 sore, soroho yashutin adim. Kabur. Kabur ya, dia kabur ya. Nih, saya lanjutkan, dia kabur tuh. Ini baru data, teman-teman perhatikan. Dia kabur ya, demi Allah dia yang kabur. Wa nahwa sya'ati tasyi'ati syoroho yashu'u bisyautin azim qailan. Dengan suara nyaring Yesus berteriak, Eli Eli lama syababtani. Nggak ada kata Allah di sini, nggak ada. Dalam bahasa Arab sendiri nggak ada kata Allah. Nah, kalau ini baru nih, alif lam ha Allah. Di sini nggak ada, jeder. Itu bahasa Arab. Bahasa Yunaninya Markus 12:29 ada nggak kata Allah? Saya baca pelan-pelan. Afekriteho Yesus hoti prote estin aku yo Israel kurios hoteos. Dalam bahasa Yunani ya teos, nggak ada kata Allah. Hemon kurios es estin. Jeder. Sudah saya bilang Anda salah lawan. Saya pakai data.